Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri. Bisa disebut Muhammad Basri. Saya sebagai Ketua Paguyuban Soko Mangir Baru. Ini paguyubannya orang Mangir yang ada di dalam Mangir dan di luar Mangir. Karena sebetulnya orang Mangir itu banyak sekali yang tersebar di daerah Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, iya, Banyumas, yang di sana punya terah namanya Terah Kolopaking. Ya, kemudian Banjarnegara, Pekalongan. Sebelumnya bisa diceritain dulu Mangir ini nopo toh, Pak? Ya, Mangir itu sebuah dusun ya, sebuah pedukuhan yang dulu memang dipilih oleh Ki Megatsari dari Mojopahit untuk menempat di sini. Dan di sini ternyata banyak pohon mangir sehingga disebut pedukuhan Mangir kan itu. Berarti awal mulanya nama pedukuhan Mangir itu dari banyaknya pohon mangir. Iya, pohon mangir sebagai alat kecantikan untuk lulur mangir wangi itu. Ini itu mau berarti Ki Ageng Mangir itu ya. Sami sekalian yang iya. Ya karena menempat di sini berjuluk Ki Ageng Mangir. Nama sebelumnya adalah Megatsari. Megatsari itu putra Prabu Brawijaya V, Prabu Kertabumi yang ke 20 lali gitu. Ke Mangir putra nomor pira, Wan? Ki Ageng ki putra Majapahit nomor pira? 43. Ya. Dari 117 putra, Ki Ageng Megatsari itu nomor 43. Ya. Nah, sosok Ki Ageng Mangir ini aslinya siapa dan kenapa dia datang ke sini? Ya. Ki Ageng Mangir ke sini ini karena runtuhnya Majapahit, masuknya agama Islam di Pulau Jawa, kemudian berhadapan dengan orang-orang Hindu. Di dalam kerajaan Majapahit sendiri, ini penganut Hindunya banyak, tapi Muslimnya juga ada. Sehingga dengan demikian terjadi pergolakan di dalam keraton itu sendiri, akhirnya kan menjadi pecah. Ya. Nah, kemudian setelah pecah, ini yang dari kerajaan Majapahit sendiri menginginkan agama Hindu tetap, yang lain di bawah Wali Songo ini untuk menjadi agama Islam. Makanya disebut Islam pertama di Pulau Jawa itu ya lewat Raden Patah dan Wali Songo. Ya. Pecahnya itu gara-gara pergolakan itu tadi. Ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan, mengapa Mangir menjadi wilayah perdikan gitu loh? Perdikannya yang memberi adalah dari Demak Bintoro. Jadi bukan Mojopahitnya, karena Mojopahit sudah runtuh. Dan kelanjutan Mojopahit adalah Demak Bintoro. Kenapa dipilih Mangir sebagai wilayah perdikan itu? Nah, kenapa dipilih? Sebetulnya kan itu kan begini. Ki Megatsari ini tahu bahwa di Mangir ini bisa disebut juga dengan bumi pinilih. Artinya memang dipilih untuk dihuni, mungkin dari geografisnya, mungkin dari ya macam-macamnya. Ini termasuk kesuburannya dan sebagainya. Memang dipilih oleh Ki Megatsari tadi. Mula disebut juga bumi pinilih. Bumi pinilih. Ya. Itu wonten hubungannya kalian kerajaan Mataram dengan Yogyakarta nomor? Dulu di sini dong. Oh, dulu di sini. Nah, lebih tua sini ya. Lebih tua sini. Jadi sebelum ada Mataram di sini sudah ada. Kan itu. Kalau sana lewat Babat Alas Mentao. Kalau di sini Mojopahit langsung ke sini. Kan itu. Bedanya seperti itu. Di sana si Pemanahan dan Penjawi, di sini Megatsari langsung. Kan itu. Tapi ada versi yang bilang nih ya. Ki Ageng Mangir itu dianggap musuh Mataram itu leres mau buatan. Ya. Sekarang tinggal versinya dari mana melihatnya ya. Jadi kalau itu dianggap musuh, ini menurut orang-orang kita itu tidak benar. Tidak benar. Karena sebetulnya ini ceritanya ketika
Senopati itu kepeduan Mangir, Ki Ageng Mangir numpak jaran, Senopati geblak, jatuh. Terus pulang itu terus lapor karo si karo si Penjabi, bukan Penjabi ya, yang anunya aduh. Jadi tetuane sesepuhe di Mataram kan itu ya. Terus dikatakan bahwa oh kowe dudu mungsuh mule kan gitu. Nah, kowe nek karo Mangir kowe cetok kalah. Kan itu. Akhirnya di rantai Mas tadi. Terus Pembayun dikirim ke sini. Akhirnya terjadi Pembayun sama Ki Ageng Mangir itu jadi bojone kan itu. Berarti itu panjang itu ceritanya. Panjang itu. Jadi dijujuk-jujuk ra iso. Ki Ageng Mangir niku terkenal akan apa nih? Ki Ageng Mangir ini adalah gini. Jadi ketika dia sudah meguru sama Kanjeng Sunan Kalijaga, Ki Ageng Mangir ini diminta untuk dakwah. Ya. Dan dia tidak ingin menjadi penguasa, tapi dia membela rakyat kecil yang namanya orang-orang Sudra, yang jumlahnya lebih besar daripada orang kesatria yang ada di Mataram. Akhirnya Senopati kaget, loh Mangir kok balane oke kan gitu. Akhirnya kan dari sistem monarki, ketika orang mempunyai bolo oke, itu kan watiri Matarame. Nah, akhirnya kan dimusuhi kan itu, sehingga sejarahnya dibolak-balik, sehingga dianggap itu musuh kan itu. Berarti ada hubungannya, ada versi cerita tersebut ya? Iya, iya. Si Mangir ini mau dakwah gitu, ya, kaum bawah gitu kan? Ya. Nah, ini dan dia membela rakyat kecil kan itu, dan menghilangkan kasta. Islam kan tidak ada kasta. Oh, nggih, nggih. Nah, iya, masuknya agama Islam tanpa menghilangkan kasta, sehingga orang itu sama di hadapan Tuhan kan itu. Ini ada versi juga nih Pak. Ya. Pernikahannya Ki Ageng Mangir Ya. dan Pembayun. Ya. Itu kan ada versi yang bilang bahwa Ki Ageng Mangir ingin menguasai Mataram. Apa itu laras atau bukan? Oh, enggak sama sekali. Itu malah bertentangan sekali itu. Mangir sekali lagi kembali. Mangir tidak ingin jadi penguasa. Untuk apa ngerebut Mataram? Wah, ini. Iya, tadi jawaban tadi kan sudah terjawab juga. Tidak ingin menjadi seorang raja. Tapi dia seorang ulama. Dia dakwah Islam. Buktinya ero Kanjeng Sunan didhawuhi mertapa nang lerenging Gunung Merapi dan Merbabu. Kan itu. Mertopo itu dalam artian dakwah. Dan di sana ada namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli itu pondok Mangli itu. Boleh ceritakan itu Pak? Mbah Mangli itu adalah seorang ulama besar yang kalau dia itu ceramah tentang agama, itu rasa dipengeras ngendindi sapa sing teko mireng mendengarkan. Begitu lihatnya Mbah Mangli. Ketemu dengan Mbah Mangli. Iya. Dan dia kalau dengan Ki Ageng Mangir sudah tanpa reserve, artinya sangat menghormati dengan Ki Ageng Mangir. Jadi Ki Ageng Mangir sempat bertapa di Merapi. Ya. Nggih. Ya. Itu pada sinopo to Pak? Ya mertopo kan arti mertopo itu kan tidak harus. Iya. Dia dakwah itu mertopo juga loh ya. Oh, bentuk dakwah itu Bertapa juga. Dia dongeng nang omah kepenak, dia harus bertapa di sana, dakwah di sana untuk melebarkan agama. Muncullah ada pondok di sana. Kan itu loh. Ya. Mendapat nama atau kan itu julukan gitu Pak, gelar gitu. Ya. Ageng gitu. Ya. Ceritanya gimana Pak? Mungkin Aduh. bisa tambahin dikit Pak. Oh ya. Jadi Ki Ageng muncul itu tidak hanya Ki Ageng Mangir saja. Ya. Tapi banyak Ki Ageng, Ki Ageng, Ki Ageng, Ki Ageng. Di zamannya itu yang disebut Ki Ageng adalah merupakan tokoh masyarakat
tokoh masyarakat yang di situ sangat disegani. Anda nanti bisa baca buku saya, ceritanya kok ono sebutan Ki Ageng itu seperti apa toh? Oh, ceritanya gitu toh. Jadi memang harus dilengkapi dengan buku ya, naskah ya. Kalau enggak nanti simpang siur kan gitu. Karena memang tujuannya untuk berdakwah. Iya, iya. Karena ingin menghilangkan kasta itu juga tidak mudah itu. Ya dah? Membela rakyat kecil itu memang tujuannya. Dan di sini, ke sini ini didhawuhi Kanjeng Sunan untuk ditembangnya itu kan kowe nang mangir tetanen, nah, bertani di sini dan mangsuko agama suci, agama Islam. Jadi disuruh agama yang lain itu untuk masuk ke agama Islam. Kan gitu. Kalau kita ngomongin zaman sekarang nih Pak, Ya. sekarang Ya. sampai dengan sekarang untuk penduduk daerah sini Pak, mungkin apa ya, ada sesuatu yang dirasain karena ini kan ya dengan sebutan tadi bumi pinilih gitu. Ya. Untuk masyarakat di sini ngerasanya gimana nih Pak? Atau mungkin dari Bapak ada harapannya gitu? Ya, kalau saya kan begini, karena selama ini termasuk orang tua saya, mbah-mbah saya, itu kalau cerita nyebut Ki Ageng Mangir enggak berani. Ayah saya itu kewengen nginep neng daerah lain, enggak boleh. Sing dinggoni ki ora gelem ra oleh, mergo nek gelem dinggoni wong Mangir dikatutke dosane, dibunuh. Kan itu. Ada cerita kayak gitu juga nih? Ya itu kalau itu bukan sekedar cerita, memang oleh orang tua sini ditanya seperti itu. Makanya orang-orang yang lebih tua agak ngomong Ki Ageng Mangir saja enggak boleh. Sedikit Pak untuk penutup. Ya. Kita kembali ke sosok Ki Ageng Mangirnya. Ya, boleh. Mungkin ada pesan-pesan dari sosok Ki Ageng Mangirnya ini yang bisa diambil gitu. Ya. Jadi yang pertama, Ki Ageng Mangir sebetulnya orang yang sekali lagi tidak ingin menjadi penguasa, yang pertama. Dia adalah menggambarkan agama Islam di Pulau Jawa ini bersama Wali Songo. Kemudian yang ketiga, dia membela rakyat kecil. Pada waktu itu kehidupannya bertani. Kan itu. Mula dawuhe nandur elek, nandur nang sak pinggiring Kali Progo. Karena Kali Progo penuh dengan kesuburan. Kan itu. Wilayah termasuk Kulon Progo juga di sini. Kulon Progo punya peninggalan juga nggone Roro Jlegong sing garwane Ki Ageng Mangir juga. Sing gerbini terus metu ula, terus ulane goleki bapakne dene, terus kene Gunung Merapi, njur ngubengi gunung, njur dipotong jadi pusaka. Sebetulnya kita tidak bisa mengambil apakah seperti itu dulu. Belum tentu. Karena orang dulu itu penuh dengan apa ya, singlon. Artinya tidak blak-blakan. Biyane nek ngeleke bocah ora ilok. Padahal ora ilok iki sing kepiye juga sulit anak-anak itu. Tapi ora ilok ngono kuwi ya wis lawani anak-anak itu. Kan seperti itu. Nah, ini seperti itu dan harapan saya di Mangir ini nanti akan menjadi sebuah tujuan wisata untuk bersama-sama mengembangkan wisata di Mangir ini yang secara holistik. Mangir ini akan berhubungan dengan yang pertama Keraton, Kasongan, Guwa Selarong, Krebet, Mangir, Pandan Simo. Satu kesatuan. Jadi kan digarap secara holistik ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri kan. Ini harus ada hubungan satu dengan yang lain. Kami kira maksud kami seperti itu. Terima kasih.